Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, kata beliau, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku beritahukan tentang wanita-wanita, istri-istri ahli surga? Kata Rasulullah, ada 3 sifat, ciri-ciri daripada istri-istri yang solehah. Yang pertama al-walud, kemudian yang kedua al-wadud, dan yang ketiga al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama al-walud, yaitu istri yang bisa memberikan banyak keturunan bagi suaminya, yang bisa memberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, dididik dengan sebaik-baiknya, memperhatikan anak-anaknya, mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang membanggakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua kata baginda Rasul, al-wadud, yaitu istri yang bisa memberikan, istri yang bisa menimbulkan rasa senang terhadap suaminya, sehingga suaminya selalu merasa terhibur, merasa bahagia dengan kehadirannya, selalu berusaha. Seperti itulah yang dicontohkan oleh ummahatil mu'minin, para istri-istrinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cerita tentang Sayyidah Khadijah Al-Kubra, begitu juga dengan Sayyidah Aisyah dan istri-istri yang lainnya, begitu juga dengan Sayyidah Fatimah. Banyak cerita-cerita yang kita dengarkan, contoh buat wanita-wanita, istri-istri zaman sekarang. Contoh Sayyidah Khadijah, yang beliau selalu berusaha untuk menyenangkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau memulai makan sebelum datangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau dalam keadaan sangat lapar. Sayyidah Aisyah yang diceritakan, saking tidak pernahnya baginda Rasulullah marah kepadanya, saking Rasulullah merasa selalu senang, menyenangkan dan disenangkan, sampai-sampai Sayyidah Aisyah pernah suatu saat kepengen rasanya ingin dimarahi oleh baginda Rasulullah. Suatu hari Sayyidah Aisyah membuat makanan yang sengaja makanan tersebut diberikan garam yang secara berlebihan sehingga rasanya tidak mengenakan. Dihidangkanlah kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memulai makan, tiba-tiba beliau merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah pun tersenyum tanpa menampakkan rasa marah, tanpa menampakkan rasa tidak senang. Contoh bagi kita para suami-suami yang harus kita perhatikan. Kemudian Sayyidah Aisyah saking tidak sabarnya, kepengen dimarahi oleh baginda Rasulullah, kemudian memancing, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau habiskan makanannya? Kata Rasulullah, ya Aisyah, aku kepengen kita makan bersama-sama. Kemudian dipanggillah Sayyidah Aisyah. Kemudian, ayo Sayyidah Aisyah, duduk di sini, kita makan sama-sama. Rasulullah pun mulai menyantap makanannya. Kemudian Rasulullah mengambil lagi, disuapkan kepada Sayyidah Aisyah dengan rasa yang malu, dengan rasa yang bersalah, dengan rasa yang sedih yang luar biasa. Beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, ya aku mohon maaf ya Rasulullah, sengaja aku siapkan makanan seperti ini supaya engkau marah kepadaku. Tapi apa yang aku rasakan? Ya, engkau tidak marah dengan apa yang aku hidangkan. Ya Aisyah, kata Rasulullah, apapun yang telah engkau bikinkan untukku, yang engkau persembahkan buatku, selama engkau melakukannya dengan rasa cinta, dengan rasa kasih sayang, semuanya akan berubah menjadi nikmat yang luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sungguh luar biasa contoh akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Begitu juga istri
istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pelayanan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terciptalah keluarga yang betul-betul harmonis. Seperti yang Nabi katakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri sifat-sifat wanita atau istri yang solehah, kata Rasulullah, al-a'ud ala zawjiha, yaitu istri yang kembali kepada suaminya. Maksudnya apa? Rasulullah pun kemudian melanjutkan, allati idza ghadiba ja'at wa tada'a yadaha ala yadi zawjiha. Perempuan yang kembali kepada suaminya, artinya tidak kabur, tidak pergi, tidak meninggalkan suaminya. Idza ghadiba, jika suaminya merasa marah, jengkel kepadanya, ja'at, malah sang istri datang kepada suaminya, wa tada'u yadaha ala yadi zawjiha, kemudian meletakkan tangannya di tangan suaminya, wa taqulu, dan dia pun mengatakan, la adzuku ghaddan hatta tarada, aku tidak bisa tidur, tidak akan mau tidur sebelum engkau ridho denganku, sebelum engkau memaafkan kesalahanku. Coba perhatikan, padahal ini yang marah adalah seorang suami, meskipun dalam keadaan istrinya benar, tetapi istri yang datang duluan kepada suaminya, meminta maaf, bahkan mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur, aku tidak mau tidur, aku tidak mau melakukan apapun kecuali engkau telah ridho kepadaku. Subhanallah. Inilah ciri-ciri istri yang solehah yang digambarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para ulama, guru-guru kita mengatakan ada dua ucapan, yang mana dua ucapan ini kalau kita praktekkan dalam keseharian kita, dalam berumah tangga, pasti kita akan mendapatkan keharmonisan, mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Apa dua ucapan tersebut? Yang mudah untuk kita ucapkan namun susah untuk kita praktekkan. Yang pertama, kata ulama, sering-seringlah kita untuk mengucapkan kata sayang kepada pasangan kita. Kemudian yang kedua, sering-seringlah kita untuk mengucapkan maaf kepada pasangan kita, meskipun kita tidak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ayo kita praktekkan sama-sama dengan pasangan kita masing-masing. Dua ucapan yang sangat mudah, yang sangat sederhana, yang sangat singkat, tetapi banyak faedah dan maknanya. Ucapan sayang dan ucapan maaf kepada pasangan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keluarga kita, keluarga yang harmonis, keluarga yang kita harapkan dalam setiap doa kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Guru-guru kita berpesan kepada kita, setiap kali ucapan yang pertama yang kita keluarkan, yang kita lontarkan dari mulut kita ini, ketika kita bangun di pagi hari, di subuh hari, jangan lupa ucapkan kata sayang kepada pasangan kita. Kemudian ketika kita mau menjelang tidur pada malam harinya, jangan lupa ucapkan kata maaf kepada pasangan kita. Ini yang bisa salah satu sebab yang menjadikan keluarga kita keluarga yang harmonis. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita laksanakan, dan kita berniat, kita berharap mudah-mudahan keluarga kita dan keluarga-keluarga muslim yang lainnya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mempunyai istri yang solehah, mempunyai suami yang soleh, sehingga anak-anaknya nanti juga ikut menjadi soleh dan solehah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.